Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rima Rizky Melati dengan NIM 11820600095. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Rizky Melati dengan NIM 11820600095 dengan semester 5 kelas C. Hari ini dan video ini saya akan menjelaskan tentang glikolisis. Dalam video tersebut akan ada dua background yang akan saya lakukan, dan ini penjelasannya. Glikolisis merupakan sebuah proses dari pemecahan glukosa atau gula pada tingkatan sel. Pemecahan dari glukosa ini pada saat proses sedang berlangsung dengan cara sistematis menjadi bagian asam pirufat dan juga energi di dalam bentuk NADH dan juga ATP. Fungsi dari glikolisis sebagian berasal dari sel. Sel mempunyai fungsi yang paling penting dari proses glikolisis. Nah, untuk proses memetabolisme glukosa untuk dapat menciptakan senyawa 3 karbon yang bisa dimanfaatkan oleh jalur lain. Produk akhir dari proses glikolisis aerobik adalah pirufat. Pirufat bisa dimetabolisme oleh berbagai dehidrogenase pirufat untuk dapat membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA, di mana pada energi yang kita perlukan asetil CoA ini dimetabolisme oleh berbagai siklus Krebs untuk dapat memproduksi oleh karbon dioksida dan juga jumlah besar dari ATP. Pada saat sel tidak lagi memerlukan energi, asetil CoA bisa digunakan sebagai mensintesis lemak dan asam amino. Nah, ciri-ciri dari glikolisis dapat ditemukan sebagai berikut. Yang pertama adalah berasal dari Latin gliko yang berarti sama dengan glukosa atau gula, dan katalisis yang sama dengan penguraian dengan kata lain hancur. Yang kedua, berlangsung dengan cara anaerob. Yang ketiga, terjadi di sitoplasma atau disebut sitosol, menghasilkan 2 molekul dari asam pirufat, 2 molekul dari ATP, 2 molekul dari NADH2. Dan terdapat sejumlah 10 langkah dari perubahan yang mulai dari glukosa sampai dengan terbentuknya asam pirufat. Sumber energi dalam kondisi anaerob atau kekurangan oksigen. Nah, keunikan dari glikolisis adalah dapat berjalan pada kondisi aerob maupun anaerob. Beberapa jenis sel tidak bisa memperoleh sumber energi dari proses aerob. Sel darah merah atau eritrosit tidak memiliki mitokondria sehingga bergantung 100% pada glikolisis dengan proses anaerob. Kemampuan glikolisis berjalan pada kondisi anaerob, yang memungkinkan otot bekerja penuh walaupun dengan kadar oksigen yang menurun. Misalnya, dalam lari sprint pada beberapa detik awal saat pelari mempercepat lajunya, otot mengandalkan jalur anaerob untuk memperoleh energinya. Apabila disederhanakan, glikolisis merupakan proses perubahan molekul glukosa di mana satu molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom karbon diubah menjadi 2 molekul pirufat yang masing-masing memiliki 3 atom karbon. Apabila dalam kondisi ada oksigen, maka pirufat kemudian akan menjalani metabolisme di siklus Krebs dan transport elektron. Sedangkan dalam kondisi tanpa oksigen atau anaeroba, pirufat akan diubah menjadi asam laktat. Nah, adapun tujuan glikogenesis prosesnya terjadi jika kita membutuhkan energi, misalnya untuk berpikir, mencerna, makan, bekerja, dan sebagainya. Jika jumlah glukosa melampaui kebutuhan, maka dirangkai menjadi glikogen untuk menambah simpanan glikogen dalam tubuh sebagai cadangan makanan jangka pendek melalui proses glikogenesis. Jika kadar glukosa darah meningkat, glukosa akan diubah dan disimpan sebagai glikogen atau lemak. Glikogenesis diproduksi glikogen terjadi terutama dalam sel otot dan hati. Glikolisis akan menurunkannya. Proses yang pertama. Pada tahap yang pertama, fosforilasasi glukosa oleh ATP. Fosforilasi glukosa atau disebut penambahan dari gugus fosfat pada jenis glukosa merupakan dari tahap awal. Reaksi ini dapat dibantu oleh berbagai enzim heksokinase yang dapat memisahkan
satu kelompok dari fosfat dan dari ATP serta menambahkan ke glukosa. Kemudian mengubahnya menjadi zat glukosa 6-fosfat. Yang mana di dalam proses glikolisis ini dapat membutuhkan satu molekul ATP yang kemudian diubah menjadi ADP dikarenakan pemisahan satu kelompok. Tahap kedua yaitu pembuatan zat fruktosa 6-fosfat. Dalam proses ini, yang mana glikolisis dapat dibantu oleh enzim jenis fosfolglucosaisomerase, mengubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat ini merupakan isomer. Isomer adalah jenis molekul yang berbeda dengan rumusan molekul yang sama jenis namun susunan atomnya yang berbeda. Pada tahap ketiga, fruktosa isomer 6-fosfat akan berubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat dengan dilakukan penambahan kelompok zat fosfat. Lalu selanjutnya pada konversi ini dapat diproses dan kemudian dibantu oleh para enzim fosfofruktokinase dengan memfungsikan dan memanfaatkan satu molekul ATP. Kemudian ada proses yang keempat. Pada proses yang keempat ini, enzim aldolase akan memisahkan fruktosa 1,6-difosfat untuk menjadi dua molekul dari gula yang berbeda. Kedua isomer satu dengan yang lainnya. Gliseraldehida fosfat dan juga fosfat dihidroksiaseto ini merupakan hasil dari pembentukan gula. Kemudian ada proses yang kelima. Fosfat dari dihidroksiaseton adalah sebuah molekul hidup yang pendek yang dapat dibentuk dan juga diproses dengan sangat-sangat cepat. Kemudian dapat diubah menjadi fosfat gliseraldehida oleh zat enzim fosfatriolase. Tahap ke-6 ini melibatkan dua jenis reaksi penting. Yang pertama ialah pembentukan NADH dari reaksi NAD+ dengan menggunakan zat enzim fosfat dehidrogenase triose. Dan juga kedua adalah pembentukan 1,3 asam bifosfoglycerate yang berasal dari dua molekul fosfat yaitu gliralsaldehida yang dapat dihasilkan pada berbagai tahap sebelumnya. Proses yang ketujuh. Pada proses yang ketujuh ini melibatkan dua molekul ATP secara bersamaan dengan dua molekul dan 3 fosfogliserat dari berbagai reaksi. Fosfogliserokinase pada kedua molekul asam diplosgliseris akan menghasilkan dari proses sebelumnya. Pada proses yang ke-8, dalam tahap proses yang ke-8 ini menjadi tahap reaksi pada saat penataan ulang yang melibatkan relokasi dari jenis atom fosfor di dalam asam 3 fosfogliserat dan karbon yang ketiga di dalam rantai untuk menjadi karbon kedua dan juga menciptakan asam 2 fosfogliserat. Proses yang ke-9, ketika enzim enolase masuk supaya dapat menghasilkan sebuah jenis molekul air dari asam 2 fosfogliserat untuk dapat dibentuk asam yang lain yaitu jenis asam fosfok atau PEP dan reaksi ini dapat mengubah kedua jenis molekul asam yang telah terbentuk pada tahap-tahap sebelumnya. Dan proses yang terakhir yaitu proses yang ke-10. Pada tahap ini menghasilkan kedua molekul ATP dan juga dua molekul asam jenis pirufat dengan bantuan enzim dari pirufat kinase. Pada kedua molekul asam yang dihasilkan pada tahap-tahap sebelumnya. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya transfer dari berbagai atom fosfor dan dari asam PEP untuk jenis ADP. Pada semua tahapan proses glikolisis, satu molekul glukosa akan mengalami pemecahan untuk menghasilkan dua jenis molekul asam pirufat dan dua molekul ATP juga dua NADH yang akan membawa elektron. Kesimpulannya, dari hasil glikolisis adalah dua jenis molekul ATP dan juga dua jenis molekul pirufat. Tetapi harus diingat glikolisis pada tahap yang pertama akan berbeda tahapannya dengan tahapan yang memerlukan dua jenis molekul ATP. Dengan itu, proses glikolisis hanya akan menghasilkan dua jenis molekul asam pirufat dikarenakan sebelum itu juga butuh 2 ATP. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.